Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Law karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian yang diberkahi dan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah sang awal yang tak diawali, dialah Allah sang akhir yang tak diakhiri. Dialah Allah yang menciptakan daratan dan lautan. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Dialah Allah yang memiliki hari pembalasan. Tiada ungkapan paling mulia selain memuja dan memujinya. Bahkan benda mati, makhluk hidup, matahari, bulan, partikel sel, terlihat atau tidak, semua berzikir memujanya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Tuan-tuan yang mulia, jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada orang-orang soleh, pada orang-orang yang beriman yang selalu mengikut jalan beliau. Semoga keberkahan dan sholawat kepada mereka. Tuan-tuan yang mulia, itu tadi sedikit prolog atau pengantar sebelum kita masuk kepada inti dari pembahasan kita. Tuan-tuan yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ungkapan Imam Al-Ghazali, beliau sampaikan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ini ungkapan yang sederhana, tuan-tuan sekalian. Ini ungkapan yang sederhana tapi mengandung beribu makna. Tergantung bagaimana kita dalam mempersepsikannya, menjelaskannya sesuai kadar kepahaman kita. Mari kita telis jamaah sekalian dalam sebuah buku berjudul Tugas Cendekiawan Muslim. Di situ jelaskan bagaimana penciptaan manusia. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur yang suci, yang kedua adalah unsur yang kotor. Apa itu unsur yang suci? Unsur yang suci itu adalah roh kita sendiri, yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari zat Allah Subhanahu. Dan apa itu unsur yang kotor? Unsur yang kotor itu adalah jasad kita. Jasad kita yang dibuat dari tanah, yang dibentuk jelas. Tuan-tuan yang insyaallah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Dalam pembahasan lain, Imam Al-Ghazali sampaikan bahwasanya di dalam diri manusia itu ada diberikan 3 potensi utama. Ada diberikan 3 potensi utama. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, dan yang ketiga adalah hawa nafsu yang asli. Adalah hawa nafsu. Maka ini adalah 3 potensi utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia sebagai bekal di dunia ini. Tuan-tuan jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harus kita perbaiki di dalam hati kita ini. Dalam sebuah, kalau diumpamakan tadi ada akal, ada hati, ada nafsu. Kalau diumpamakan sebuah kerajaan, akal ini adalah perdana menterinya atau penasehatnya. Hati ini adalah rajanya yang memutuskan itu dikerjakan atau tidaknya. Kalau perdana menteri tadi hanya sebagai penasehat, apakah ini bernilai keburukan atau tidak? Namun hati ini, raja ini adalah yang memutuskan apakah itu bisa dilakukan atau tidaknya. Dan nafsu ibaratkan sebuah hewan penjaga atau tentaranya jemaah sekalian. Maka apabila ini hati atau raja ini dikuasai oleh kebaikan yang bernama iman, maka kerajaan itu akan membawa kebahagiaan, kejayaan kepada rakyatnya. Namun apabila hati ini atau raja ini dikuasai oleh keburukan atau dosa, maka akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan pada kerajaan jemaah sekalian. Maka itu penting kita perbaiki hati-hati kita. Makanya baginda Rasulullah SAW sampaikan, di dalam diri manusia itu, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila ia kotor, maka ia kotorlah seluruhnya jemaah sekalian. Apa itu jemaah sekalian? Segumpal daging, yaitu hati kita. Maka kita betul-betul perbaiki ini hati. Jangan sampai dirasuki, dikuasai oleh noda-noda dosa, dikuasai oleh nafsu kita, dikuasai oleh dunia. Karena dalam hadis qudsi Allah sampaikan, aku tidak ditampung dimanapun, di langit maupun di bumi jemaah sekalian. Namun aku tertampung di hati-hati orang yang beriman, di hati-hati orang yang beriman. Ini kita perbaiki hati-hati kita. Inilah yang dimaksud, salah satu di antara maksud mengeluarkan keyakinan kepada makhluk di dalam hati dan memasukkan satu-satunya keyakinan Allah di dalam hati manusia. Tuan-tuan jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini, sekarang ini, saat ini, zaman ini, begitu banyak dari di antara kita mengejar yang namanya kebahagiaan. Apakah makna kebahagiaan itu dan di mana letak kebahagiaan itu jemaah sekalian? Ada sebuah kisah dalam bukunya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Beliau mengisahkan ada seorang 3 pemuda. 3 pemuda ini menelusuri maksud dan tujuan apa itu kebahagiaan jemaah sekalian. 3 pemuda ini datang ke sebuah perkampungan yang di dalamnya hidup orang-orang yang berkecukupan dan
gaji yang cukup, rumah yang mewah, dan lain sebagainya. Pemuda pertama berjalan melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu ia memperhatikan sebuah rumah. Dan pemuda pertama ini sampaikan, "Hai saudaraku, lihatlah di sana. Di sana hidup seorang yang memiliki jabatan pangkat. Orang tersebut begitu dihargai. Namanya begitu terang beneran di antara masyarakat. Apabila ada acara pernikahan ataupun acara hajatan, beliau dipersilakan untuk duduk paling depan." Kata pemuda pertama ini, itulah yang disebut bahagia. Ternyata ini pemuda pertama mengatakan demikian, jemaah sekalian. Ternyata dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini selalu terhenti, selalu tersandung oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan, jemaah sekalian. Sehingga dia mengatakan demikian. Lalu pemuda kedua berjalan juga melihat yang di samping rumah sebelahnya. Bukan itu yang namanya bahagia, kata pemuda kedua. Lihat rumah di sampingnya. Ada seorang yang sedang membaca koran di depan muka rumahnya, sambil ditemani dengan secangkir teh. Istri di sebelahnya sedang menyulam baju untuknya. Anak-anak di pelantaran rumahnya sedang bermain-main. Ada garasi besar, mobil besar di sana, ada rumah besar di sana, istri yang cantik. Itulah yang disebut kebahagiaan, kata temannya. Namun mendengar hal tersebut, teman yang ketiga berbicara, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, wahai teman-temanku sekalian, jangan engkau tertipu dengan yang nampak lahir. Jangan engkau tertipu yang nampak apa di depan mata kalian. Mungkin kalian melihat mereka bahagia, namun sesungguhnya di dalam hati mereka menyembunyikan kepahitan dan kepedihan. Mungkin kalian lihat orang kaya karena kekayaannya bahagia, namun kalian tidak lihat bagaimana ada kesamuk di dalam hatinya, ada ketidaktenangan di dalam hatinya. Maka bukan itulah bahagia, karena di dunia ini nampak indah dipandang, namun di dalamnya begitu munafik, begitu tidak ada kebaikan di dalamnya. Semuanya tipu daya seperti fata morgana. Kelihatan nampak ada air pada saat matahari yang begitu panas, namun pada saat didekati itu hanyalah sebuah fata morgana, hilang begitu saja, fana. Tuan-tuan yang mulia, jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, jemaah sekalian? Sesungguhnya kebahagiaan itu berasal dari hati-hati manusia. Makanya katanya Buya Hamka, sebenarnya kebahagiaan itu amat dekat dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Dalam sebuah surat, dalam sebuah firman Allah, Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman, jemaah sekalian. Hanya dengan mengingat Allah, jemaah sekalian, hati mereka menjadi tenteram. Hanya dengan mengingat Allah, hati mereka menjadi tenteram. Selanjutnya Buya Hamka beliau sampaikan di dalam bukunya tersebut, kebahagiaan di dunia ini, apa yang kita rasakan, kenikmatan di dunia ini, sebenarnya itu hanya manifestasi dari nafsu kita saja. Dari manifestasi nafsu kita saja. Orang kaya, kalau kita pertuturkan
kebahagiaan ini menurut pengalaman dan kepedihan kita jemaah sekalian, menurut nafsu kita. Orang miskin mengatakan kebahagiaan ada pada kekayaan. Orang sakit mengatakan kebahagiaan ada pada kesembuhan. Seorang pendosa mengatakan kebahagiaan ada pada pertolongan Allah, pengampunan Allah. Seorang perindu mengatakan kebahagiaan ada dalam pertemuan dengan seorang yang dicinta. Lebih dalam, kebahagiaan mata ada pada melihat yang indah-indah. Kebahagiaan hidung ada pada mencium yang harum-harum. Kebahagiaan lidah ada pada mengucap yang manis-manis. Namun bukan itu kebahagiaan jemaah sekalian. Bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan. Orang mampu membeli jam tangan, jam dinding, tapi tidak mampu membeli waktu jemaah sekalian. Orang mampu membeli rumah sakit, menyewa dokter ahli spesialis, namun tidak mampu memberikan kesehatan jemaah sekalian. Orang mampu memiliki harta yang banyak, istri yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang besar, kekayaan yang berlimpah, tapi orang tidak mampu memberi kebahagiaan jemaah sekalian. Karena kebahagiaan datang dari Allah, datang dari hati yang isinya cinta kepada Allah jemaah sekalian. Inilah maksud ayat tadi. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Tentu yang mulia jemaah sholat subuh ini seorang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak begitu lama kita menerima ujian, tidak begitu lama kita menerima kenikmatan, dan tidak begitu lama pula kita menerima penderitaan. Tidak begitu berat jemaah sekalian, karena hidup kita sementara. Namun yang berat itu nanti di hari pembalasan, karena kita akan hidup abadi selama-lamanya jemaah sekalian. Dan Tuhan yang mulia jemaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pandangi diri kita, perbaiki hati-hati kita, karena disitulah puncak dari kebahagiaan kita. Jangan sampai hati ini kita masukkan kecintaan kepada makhluk. Katanya almarhum Ustaz Jeffrey, beliau sampaikan, harta, kekayaan maupun perkara-perkara dunia jangan simpan di dalam hati. Simpan saja di kulit luar hati, karena di dalam hati ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini diciptakan hanya untuk menampung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah jemaah sekalian, tenang hati kita. Orang yang cinta pada Allah akan mendatangkan keimanan, bertambahlah cintanya. Allah akan perluas hatinya. Namun kalau dia cinta dunia jemaah sekalian, Allah persempit hatinya jemaah sekalian. Biarpun segenggam garam atau segenggam garam ini ibaratkan masalah, kalau hatinya sebesar gelas jemaah sekalian, kalau kita taruh dalam air gelas, kita minum asin rasanya. Namun kalau hatinya seluas danau, seluas lautan, kalau dikasih satu garam, genggam garam maupun satu karung jemaah sekalian, tidak pernah asin itu danau jemaah sekalian. Maka Allah akan memberikan ketenangan seperti itulah kalau kita merasakan ketenangan jemaah sekalian. Apabila kita merasakan kesusahan di dunia, berarti masih ada cinta dunia di dalam hati kita. Belum ada Allah berikan kenikmatan ketenangan yang sesungguhnya, karena di dalam hati kita ini masih ada makhluk. Padahal sesungguhnya jemaah sekalian, setiap hari Allah datang kepada kita mengetuk pintu-pintu makhluknya. Diibaratkan rumah atau ruang tamu jemaah sekalian, Allah selalu datang setiap hari jemaah sekalian.
Tiap hembusan napas kita Allah selalu datang pada semuanya. Si kaya, si miskin, si pendosa, Allah selalu datang pada hati-hati mereka, mengetuk pintu-pintu hati mereka. Namun karena diisi dengan tamu dunia, harta, kekayaan, penuh semuanya jemaah sekalian. Tidak ada lagi untuk Allah, tempat untuk Allah. Sehingga tertutuplah untuk Allah karena kita isi dengan tamu-tamu dunia. Maka ini kita harus keluarkan satu persatu. Ini tamu-tamu dunia jemaah sekalian ini. Kita masukkan hanya kepada Allah. Padahal banyak kisah kita dengar bagaimana Qarun dibinasakan karena kecintaan kepada hartanya, Fir'aun karena kekuasaannya jemaah sekalian. Namun itu semua akibat tidak ada kecintaan jemaah sekalian, tidak ada iman di dalam hatinya. Padahal kalau ada setitik iman di dalam hati, Nabi kita sampaikan Allah akan membalasnya setitik saja. Allah akan membalasnya surga seluas 10 kali, surga seluas 10 kali bumi jemaah sekalian. Namun kalau ada setitik dosa, setitik kedengkian, setitik kesombongan jemaah sekalian, iblis yang seorang dikatakan ahli ibadah jemaah sekalian, makhluk yang paling taat, tapi karena ada setitik dosa yang bernama kesombongan, penyakit-penyakit hati jemaah sekalian, Allah usir dia. Tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan ke surganya Allah apabila ada kesombongan di dalam hati kita. Inilah yang harus kita perbaiki. Kalau kita sombong jemaah sekalian, Allah berkumandang, muadzin menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, namun kita masih menunda karena kesombongan kita. Ingatkah ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lupa bukan itu tujuan sebenarnya. Ia lupa siapa yang menyuruhnya jemaah sekalian. Ia hanya melihat siapa yang disuruh sembah Adam, tapi lupa siapa yang menyuruh jemaah sekalian. Muadzin mengumandangkan azan menyuruh kita untuk datang sembahyang, namun kita masih menyembah dunia, harta kita, lalu lupa sesungguhnya panggilan siapa yang memanggil kita jemaah sekalian. Maka kita perbaiki hati-hati kita jemaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya akan ilmu yang diberikan kepada makhluknya, dan kurangnya datang daripada pribadi saya sendiri yang fakir akan ilmu. Sempurnanya majelis, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum